Oke, baik sahabat bibit semua. Kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai sesuatu hal ya. Namun sebelumnya alangkah lebih baiknya saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Ramadan, dengan nomor NIRM 0205190050. Oke, baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mempraktekkan sebuah ilmu ya yang diberikan oleh guru saya. Jadi seperti ini sahabat. Seperti halnya manusia yang membutuhkan nutrisi bagi tubuh seperti protein, karbohidrat, lemak, tanaman juga memerlukan unsur hara. Unsur hara yang umumnya kita ketahui yaitu unsur P, N, sama K ya. Nah, unsur tersebut itu semuanya itu terkandung dalam pupuk. Namun, pupuk sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pupuk sintetik dan pupuk organik. Nah, sahabat, kalau pupuk kimia atau sintetik itu seperti yang kita sudah ketahui ya, seperti NPK Mutiara dan lain-lain. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan pembuatan pupuk organik atau POC, disingkat jadi POC, untuk memenuhi ketiga unsur tersebut. Tapi pupuk POC yang saya buat ini cenderung memiliki kandungan P dan K. Nah, cocok sekali untuk sahabat yang mempunyai pohon tanaman berbuah gitu, yang cenderung buahnya kecil dan rasanya itu kurang manis. Dengan pupuk seperti yang akan saya praktekkan ini bisa sedikit merubah rasa menjadi manis dan ukuran buah menjadi lebih besar. Oke, baik, sebelumnya kita intro dulu ya. Oke, baik sahabat, tanpa berlama-lama, kali ini kita akan mempraktekkan POC dari buah pisang. Kombinasi dengan Yakult, 1 botol Yakult, kemudian 250 gram gula pasir. Namun saya sudah encerkan ya supaya prosesnya menjadi lebih cepat. Kemudian air kelapa sebanyak 1 liter. Jeligen, untuk alatnya itu yaitu jeligen, botol aqua. Nanti saya jelaskan ini fungsinya untuk apa. Kemudian pisau ya, kemudian sendok, kemudian baskom sendiri untuk melabel, dan yang paling utama adalah blender. Adapun juga corong juga ya, fungsinya untuk memasukkan ini. Nah, mungkin sahabat bibit sendiri masih bingung kenapa harus menggunakan Yakult, kenapa harus menggunakan pisang, kenapa harus menggunakan gula. Nah, saya di sini akan sedikit menjelaskan. Jadi begini, sahabat. Untuk Yakult sendiri ini, di dalam Yakult ini banyak mengandung bakteri baik yang bisa mengolah nutrisi yang asalnya tidak bisa diserap langsung oleh tanaman, kemudian bisa diserap langsung. Saya menggunakan Yakult, tapi pada umumnya petani dan sahabat semua itu sering menggunakan E4, bisa juga. Tapi karena ini memanfaatkan hal yang ada yang tidak sulit untuk dicari, jadi saya menggunakan Yakult. Kenapa harus pisang? Nah, di dalam pisang ini banyak sekali mengandung kandungan unsur P dan K, di mana unsur P terdapat di dalam buah dalam bagian dalam yang lembutnya, dan unsur K itu terdapat di dalam kulitnya. Jadi saya di sini akan memblender langsung dengan kulit-kulitnya. Lalu di sini ada air gula. Kenapa sih harus pakai air gula? Kayak buat rujak aja gitu ya. Jadi fungsinya air gula sendiri ini itu dikombinasikan dengan Yakult ini. Jadi si bakteri itu karena makhluk hidup sama seperti kita, makhluk hidup yang unyu-unyu. Jadi dia
membutuhkan makanan, membutuhkan karbohidrat. Jadi karbohidrat itu juga termasuk kan gugusan gula. Jadi kita langsung saja menggunakan gula gitu. Adapun bahan yang lainnya yang tidak seperti gula tapi mengandung karbohidrat bisa digunakan kawan. Sahabat bibit. Dan yang selanjutnya adalah air kelapa. Nah, kenapa sih harus air kelapa kayak di pantai aja? Jadi air kelapa sendiri ini menurut beberapa jurnal yang pernah saya baca, air kelapa ini banyak sekali kandungan yang baik untuk tanaman. Seperti contohnya kandungan ZPT-nya ya, seperti giberalin, sitokinin, dan auksin. Ini baik sekali untuk pertumbuhan tanaman, memacu pertumbuhan tanaman. Seperti contohnya auksin untuk membantu mempercepat pertumbuhan, dan sitokinin untuk mempercepat pembelahan sel gitu. Jadi si tumbuhan itu cepat sekali. Selain daripada kandungan hormon ZPT, ternyata di dalam air kelapa sendiri itu menyimpan kandungan B1 yang baik untuk tanaman. Jadi tujuannya memasukkan ini untuk menambah unsur hara juga dan untuk mempercepat fermentasi daripada bakteri ini. Oke, baik, langsung kita ke peracikan saja ya, sahabat. Kita ambil dulu kepala blender ini, kita buka. Kita potong dulu pisangnya. Tujuannya dipotong yaitu supaya cepat saja memblendernya. Terus kenapa sih harus di blender, nggak dicacah aja? Bisa dicacah, tetapi untuk mempercepat fermentasi karena bakteri itu lebih cepat untuk mengurai partikel-partikel daripada jaringan si pisang ini. Jadi kita harus blender dulu. Oke, kita blender dulu. Kita potong di sini. Jadi kita itu memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah, apalagi sampah-sampah yang bekas. Jadi sahabat semua, kalau misalkan tidak ada pisangnya, ada ininya nih, cangkangnya, bisa juga diolah menjadi pupuk juga, kayak kalium, kayak sekali-kali. Jadi untuk keunggulan daripada pupuk POC ini dapat diterima oleh tanah, sahabat semua. Jadi aman lah buat tanah. Ini kita buang saja karena susah untuk di blender ya. Oke, untuk mempermudah proses pemblenderan, kita langsung saja masukkan air gulanya supaya lebih ngeblend lagi. Oke, kita masukkan setengahnya saja, dan kita masukkan juga sambil menunggu lah, ada waktu 5 menit atau beberapa menit sih. Kita langsung masukkan saja Yakultnya. Tujuannya untuk mengaktifkan daripada bakteri yang terkandung dari Yakult tersebut. Kita diamkan, kita aduk sebentar. Nah, sementara kita akan memblender bahan ini. Oke, kita blender. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berapa tahap ya? Oke, baik, blenderan kita sudah selesai, sudah ngeblend, sudah rata ya sahabat. Kita masukkan saja ke dalam baskom. Kita masukkan dalam wadah ini ya, baskom. Oke, kita masukkan. Sayang ya mubazir, kita bersihkan dengan air gula tadi supaya sisa-sisanya bisa termanfaatkan. Masukkan. Nah, sahabat, ini sudah kita masukkan. Lalu kita masukkan juga bahan-bahan yang lainnya. Nih, bahan yang lainnya yaitu air kelapa. Kita masukkan. Kita aduk sampai rata juga ya, sahabat.
sampai rata. Nih wanginya itu air kelapa itu khas ya sahabat. Setelah diadukkan seperti ini, tadi kan air Yakult sama yang lainnya sudah dimasukkan juga ya. Lalu kita aduk saja, aduk sampai merata. Lalu kita masukkan ke dalam jeligen. Corongnya kita ambil, kita ambil corong, kita masukkan perlahan. Jadi ini dimasukkan saja semua ya sahabat. Setelah dimasukkan, lalu kita tutup. Nah, banyak mungkin dari sahabat yang bingung kenapa sih harus dibuat seperti ini untuk tutupnya. Jadi kita buat lubang dan disambungkan dengan selang. Jadi antara ini dan ini tuh disambungkan. Kenapa demikian? Karena ketika proses fermentasi maka akan mengeluarkan gas. Contohnya seperti gas amoniak yang mudah meledak ya. Jadi kalau misalkan kita tutup dengan rapat dan kita tidak kontrol setiap hari, maka akan terjadi ledakan atau mungkin bau yang sangat busuk kalau dibuka gitu. Bisa gagal juga gitu. Terus kalau misalkan terlalu sering dibuka akan mengakibatkan kontaminasi dan tidak akan jadinya pupuk tersebut. Kita masukkan, nah jadi kalau seperti ini tuh aman, jadi si gas yang tercipta daripada fermentasi di dalam jerigen ini akan disalurkan ke sini dan akan dinetralkan oleh cair ini. Jadi konsepnya seperti penyulingan gitu ya sahabat. Lalu setelah semua ini selesai, jangan lupa nih sahabat, banyak daripada kita yang setelah melakukan percobaan itu terkadang lupa untuk memberi label. Jadi, oh ini udah berapa hari nih. Nah, baiknya itu harus semua apa yang kita praktekkan itu harus diberi label. Sekecil apapun, sesepele apapun ya sahabat. Sekarang tanggal 18 ya. 17. Sekarang tanggal 17 ya, bulan 1 2020. Oke, pupuk POC sudah ditulis, langsung kita tempelkan saja ya sahabat. Nih, kita tunggu 14 hari ke depan. Apakah yang akan terjadi? Nanti saksikan di video-video selanjutnya. Mungkin cukup sekian atau cukup sekian dulu dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan. Saksikan video-video selanjutnya tetap di channel Pojok Bibit. Jangan lupa LCS-nya ya, like, comment, and subscribe. Ditunggu juga untuk pembimbing untuk LCS-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.